Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya kira apa yang disampaikan Prabowo butuh 3 sampai 4 tahun untuk mesejahterakan bangsa kita atau rakyat kita begitu. Apakah sesumbar itu? Percaya nggak? Ada yang percaya nggak? Coba tolong ya di komentar ya, komentar di bawah ini begitu. Ada yang percaya nggak kalau seorang Prabowo untuk mesejahterakan bangsa kita, rakyat Indonesia butuh 3 tahun dan 4 tahun? Jangan-jangan malah sebaliknya begitu kan ya. Bayangkan seorang Jokowi kurang apa coba di situ. Selama memimpin 9 tahun Jokowi, rakyat, angka kemiskinan, ekonomi kita, apapun yang ada di Indonesia saat ini, mulai dari sembako, ya terus kemudian mulai dari bensin semuanya begitu kan, BBM, semuanya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Bagaimana untuk bisa sejahtera kalau makan gratis 450 triliun saja masih ngutang sana sini begitu kan? Membangun IKN yang masih menunggu investor dan menjadi beban kepada APBN. Saya kira ini jauh begitu kan ya, terlalu pede lah seorang Prabowo. Tapi nampaknya seorang Prabowo kalau ini bisa terjadi 3 sampai 4 tahun bisa mensejahterakan bangsa kita, ya saya apresiasi sangat luar biasa begitu kan ya. Karena kekayaan alam yang ada di Indonesia saat ini sangat luar biasa. Kata Pak Mahfud, seandainya begitu kan masyarakat Indonesia tidak ada tambang ilegal, terus kemudian tidak ada korupsi, maka setiap orang bangsa kita, rakyat Indonesia dapat 20 juta. Bayangkan, bayangkan begitu kan ya. Apakah sesumbar itu juga seorang Prabowo begitu kan? Begitu pedenya begitu. Karena masyarakat Indonesia saat ini adalah banyak oknumnya di situ. Di instansi-instansi sekarang ini di pemerintahan banyak oknumnya, tambang ilegal, korupsi besar-besaran di situ begitu. Apakah berani di situ? Penanganan dari janji seorang Prabowo saja terkait dengan korupsi saja ya masalah kebijakan, masalah menaikkan gaji, ya bukan memiskinkan para koruptor di situ begitu. Sangat disayangkan. Bahkan ya menurut saya pribadi ya terlalu pede lah seorang Prabowo mengatakan seperti itu. Karena di balik ini semua para oligarki yang juga mendukung seorang Prabowo di situ, apakah tidak ada timbal baliknya di situ? Jadi artinya apa? Artinya ya bisa saja hanya omong-omong doang. Ini catat begitu kan ya. Konten saya ini catat ya. Nanti kalau Prabowo 3 tahun 4 tahun tidak mesejahterakan rakyat Indonesia berarti kan hanya omong doang ya. Ini dia kira dia malaikat. Mustahil negeri banyak utang penuh dengan koruptor ini bisa disulap jadi negara rakyatnya makmur dan sejahtera. Gurun waktu sampai dari 4 tahun ya. Soal janji gampang, cuma pelaksanaannya yang susah, nggak segampang diucapkan. Ini ya, percaya 3 sampai 4 tahun Prabowo Gibran mampu mensejahterakan Indonesia. Jawabannya mimpi alias ngibul katanya begitu kan ya. Yang mulia Joko hampir 10 tahun berkuasa bisa sejahterakan sesuai janji kampanye. Rakyat negeri ini mimpi katanya begitu ya. Sejahterakan seenak family katanya. Ini komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi agak jauh begitu. Tapi bukan tidak mungkin begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan perkataan Prabowo itu terlalu terlalu pede lah untuk mengatakan seperti itu begitu kan. Dan bahkan kalau seorang Prabowo bisa mengatasi kemiskinan, korupsi, tambang ilegal, ya, kesejahteraan, ketimpangan, ini semua bisa diatasi dalam 3 sampai 4 tahun, saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa dan saya nyatakan di situ akan mendukung Prabowo lagi di tahun 2029. Kalau memang itu benar-benar terjadi. Tapi nampaknya ya realitasnya kita lihat saja sekarang dihadapkan dengan kue jabatan begitu kan. Bagi-bagi jabatan di belakang seorang Prabowo ya mengalami kebingungan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka ya yang satunya minta jatah menteri banyak, yang satunya minta menteri posisi ini, posisi itu begitu kan. Ini apa coba bayangkan, bahkan Partai Nasdem dan PKB sudah menyatakan mau bergabung kepada Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya
Apakah ini hanya mimpi saja atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas bukan tidak mungkin juga begitu kan ya. Bukan tidak mungkin. Justru saya mengapresiasi luar biasa kalau Prabowo bisa mengatasi 3 sampai 4 tahun masalah ketimpangan, masalah kesejahteraan, masalah kemiskinan dan sebagainya begitu kan. Tapi begitu pedenya seorang Prabowo sampai mengatakan ya sampai katanya sampai 3 sampai 4 tahun. Jadi saya ketawa saja kalau Prabowo mengatakan seperti itu begitu kan ya. Dari dulu kurang apa ya, dari Pak SBY angka kemiskinan itu aja kok begitu kan, dari Jokowi ya itu aja mereka begitu. Ini kita lihat saja, mari kita baca. Ini dikutip dari Tempo ya. Prabowo sesumbar mensejahterakan Indonesia dalam 4 tahun ya. Ini catatan janji saat kampanye Pilpres 2024. Bahkan 7, maksimalkan dana ya abadi pondok pesantren. Ya, saat berkampanye pondok pesantren, seorang Prabowo sudah berjanji di situ begitu kan ya. Mereka akan memberikan makan siang gratis ya, asupan gizi yang cukup. Yang kemudian ada hilirisasi. Ya, kita lihat saja di situ begitu kan. Ada hilirisasi yang kemudian dilakukan untuk mereka begitu kan ya. Bahkan salah satunya ini banyak sekali janji-janji seorang Prabowo. Mari kita baca ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 ya sampai 4 tahun untuk mensejahterakan Indonesia. Selain itu Prabowo juga meminta waktu 4 sampai 5 tahun untuk mencapai Indonesia swasembada pangan. Sesumbar itu disampaikan di Hotel Jazz Luansa. Bahkan beri kami 3 sampai 4 tahun kita akan buktikan rakyat tidak memilih kita. Ya, kita akan buktikan kita membawa kebaikan katanya ya. Sesumbar yang Prabowo sampaikan ini mengingatkan akan segudang janjinya bersama ya pendampingnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Saat kampanye Pilpres 2024 Prabowo mengungkapkan terdapat 10 kebijakan yang akan dijanjikan ya oleh Presiden Prabowo Gibran. Salah satunya apa, coba bayangkan ya. Salah satunya banyak sekali pro dan kontra di situ. Masalah makan siang gratis. Uangnya dari mana? Ya, uangnya dari mana? Coba bayangkan. Ya, 450 triliun. Ya, ditambah dengan membangun IKN berapa triliun di situ begitu kan. Membangun kereta cepat ini katanya kabarnya dari Jakarta Bandung ke Surabaya begitu kan. Bebannya semakin luar biasa ya. Dari makan siang gratis saja kalau mereka masih sampai ya digunakan 1 tahun pertama sampai 5 tahun mereka membutuhkan 2.000 triliun lebih begitu. Bayangkan, kalikan saja di situ begitu. Jadi mau mensejahterakan bangsa kita rakyat Indonesia dengan cara apa, coba bayangkan ya. Jadi artinya apa? Oke lah, punya janji segudang itu tidak ada masalah. Justru itu bagus begitu kan ya kalau memang ini dilaksanakan. Nanti apakah tidak terjebak sendiri? Ini bangun 300 fakultas kedokteran dan beasiswa 10.000 pelajar ya. Ya, ini kuliah gratis di situ kepada 10.000 pelajar. Kita bayangkan, beasiswa itu bukan ada LPDP, ada yang lain begitu kan ya. Pemberdayaan penyandang disabilitas ya, kelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Kita tunggu saja bagaimana Freeport, bagaimana tambang-tambang ilegal yang kemudian muncul hari ini begitu kan. Ya, lihat saja. Tambang ilegal saja sudah berapa juta, berapa miliar mereka yang dikeru oleh para orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan itu begitu. Jadi bukan tidak mungkin seorang Prabowo ini tahu begitu situasi yang kemudian memainkan tambang ini tambang itu begitu. Tapi untuk menindak itu ya perlu hati-hati. Bisa saja seorang Prabowo itu dikudeta begitu. Bisa saja. Ya, nampaknya kalau demi bangsa dan negara oke lah, tidak ada masalah begitu kan ya. Yang justru yang menjadi masalah itu kalau janjinya hanya omong doang, hanya omong-omong doang dan sebagainya. Ya, kita perlu waspadahi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.